Sejak awal, P-Network terus-menerus diserang oleh segmen original gangster kripto dan elit kripto. Bahkan dicap sebagai skema piramida atau penipuan. Tetapi, apakah mereka benar-benar peduli dengan model P-Network? Atau apakah mereka hanya takut itu semua mengancam dominasi mereka? Sebenarnya, di balik tuduhan-tuduhan itu, ada ketakutan yang jauh lebih dalam. P-Network bukanlah sebuah penipuan. Ini adalah gangguan terhadap status quo yang telah menguntungkan segelintir elit, di mana prinsip inti daripada original gangster kripto adalah membeli rendah pada tahap awal, kemudian selanjutnya pompakan harga, dan kemudian membuangnya ke investor retail. Sahabat Yasdar setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk membersamai informasi yang admin sajikan. Bersama Yasdar TV, marilah kita sama-sama lebih membuka cakrawala berpikir kita lebih bijak, tentunya dalam mengikuti perkembangan zaman. Yasdar TV, saluran P-Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, rekan pionir dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sihat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, admin sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi semua pionir yang menjalankannya. Sahabat Yasdar, berbicara mengenai proyek P-Network yang saat ini tentu sudah mendekati saat yang ditunggu-tunggu oleh semua pionir di seluruh penjuru dunia, di mana tentunya hal ini bisa berdampak positif, bahkan bisa saja melahirkan dampak negatif. Berbagai asumsi dan tanggapan baik yang datangnya daripada para pionir, termasuk sebagian mereka yang senantiasa hingga saat ini masih memiliki rasa skeptisisme terhadap proyek P-Network. Masing-masing keduanya sama-sama berjalan dan mengalir deras seperti air menuju muara. Ketika kita berbicara mengenai pionir sejati yang hingga saat ini masih konsisten dan tetap berpegang teguh pada aturan yang diberikan oleh pemilik proyek, tentunya hal ini bukan merupakan sesuatu yang aneh. Bahkan terkadang kita merasa bahagia semakin ramai dibicarakan. Pastinya proyek kita ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga yang pastinya dinantikan oleh jutaan pionir di seluruh dunia. Berbeda halnya dengan mereka yang hingga saat ini masih memiliki rasa skeptisisme yang tinggi, tidak akan pernah melihat nilai positif, tidak akan pernah melihat sesuatu yang istimewa. Semuanya akan tetap stagnan dan tetap tidak akan memiliki nilai lebih selain daripada menghalu-halukan, mendungu-dungukan, bahkan tidak tanggung-tanggung menganggap proyek P-Network sebagai skema piramida dan penipuan. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek P-Network menuju P-Day 2025, 14 Maret 2025. Sahabat Yasdar, mengapa hingga saat ini kita senantiasa masih mendengar beberapa pihak yang selalu menyebut jaringan Pi sebagai penipuan dan skema piramida? Apa sebenarnya yang mereka takutkan? Sejak awal, P-Network terus-menerus diserang oleh segmen original gangster kripto dan elit kripto, bahkan dicap sebagai skema piramida atau penipuan. Tetapi,
Apakah mereka benar-benar peduli dengan model P-Network? Atau mungkin saja, apakah mereka hanya ketakutan? Itu semua akan mengancam dominasi mereka. Sebenarnya, di balik tuduhan ini, ada ketakutan yang jauh lebih dalam. P-Network bukanlah sebuah penipuan. Perlu diingat, ini adalah gangguan terhadap status quo yang telah menguntungkan segelintir elit. Melalui beberapa alasan yang mendasar, saat ini admin merangkumnya sedikitnya ada 5 alasan mengapa beberapa pihak hingga saat ini masih merasa skeptisisme terhadap proyek P-Network. Di antaranya, 1. P-Network mengganggu model distribusi kekayaan yang diandalkan original gangster crypto. Prinsip inti daripada original gangster crypto, beli rendah pada tahap awal. Selanjutnya, mereka bersama-sama pompakan harga dan kemudian membuangnya ke investor retail. Misalkan kita berbicara mengenai Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, dan kripto tradisional lainnya ditimbun dengan harga yang sangat murah oleh orang dalam teknologi dan investor kaya sejak awal, yang kemudian menghasilkan miliaran dengan memanipulasi pasar. Sebagian besar original gangster mendapatkan keuntungan dari investor retail yang dipaksa mau tidak mau untuk membeli dengan harga yang sangat tinggi. Mereka mendapatkan koin dengan harga hampir gratis di awal. Namun pada akhirnya mereka menjualnya kepada investor biasa, menjadikan mereka pemegang kantong yang sebenarnya. Sementara P-Network membalik sistem ini sepenuhnya. Pi tidak dimanipulasi oleh para kapitalis, tetapi didistribusikan secara adil kepada pengguna sehari-hari. Pi memungkinkan puluhan juta orang biasa untuk menambang Pi secara gratis di ponsel pintar mereka daripada membiarkan orang dalam yang kaya menimbunnya lebih awal. Ini berarti original gangster tidak dapat mengumpulkan Pi dengan biaya hampir nol dan kemudian membuangnya ke investor retail seperti yang mereka lakukan dengan Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, dan kripto tradisional lainnya. P-Network menghilangkan keuntungan akumulasi murah dan memberdayakan orang-orang biasa, sesuatu hal yang sangat dibenci oleh kebanyakan original gangster di dunia kripto saat ini. Dengan mengganggu skema menjadi kaya terlebih dahulu, P-Network telah menjadikan dirinya sebagai target utama serangan yang senantiasa selalu menjadi objek dan sasaran di mana semua mereka yang tersinggung dan tidak suka dengan proyek ini habis-habisan berupaya menghabisi proyek P-Network ini. Kemudian yang kedua, kebanyakan daripada mereka takut P-Network membuktikan penambangan gratis bekerja lebih baik daripada ICO dan pendanaan PC. Model keuntungan original gangster tradisional ICO dan IEO, yaitu peningkatan modal dan manipulasi harga. Seperti halnya yang terjadi pada Bitcoin yang tidak memiliki ICO, tetapi para pengguna awal menggunakan kekuatan dan kekayaan penambangan untuk mendominasi pasokan. Juga terjadi pada Ethereum, Solana, dan proyek-proyek lainnya yang memberikan token dalam jumlah besar kepada para pemodal venture melalui ICO, kemudian menjualnya kepada para investor retail. Maka kenyataannya, keuntungan uang besar terlebih dahulu, masyarakat membayar belakangan. Dalam hal ini, P-Network tidak membutuhkan ICO ataupun pendanaan PC. P-Network memungkinkan orang-orang di seluruh dunia untuk menambang secara gratis, menciptakan mata uang kripto yang benar-benar digerakkan oleh komunitas. P-Network membuktikan bahwa penambangan gratis plus konsensus komunitas dapat membangun mata uang kripto global yang sukses tanpa permainan kapitalis. Jika P-Network berhasil, proyek-proyek di masa depan dapat mengadopsi distribusi yang digerakkan oleh pengguna, bukan ICO dan dominasi modal venture. Ini adalah ancaman langsung terhadap seluruh model kripto yang digerakkan oleh modal melucuti kendali pasar original gangster dari kontrol mereka.
P-Network dapat menjadi simbol distribusi kekayaan yang terdesentralisasi dalam kripto. Ini merupakan mimpi yang teramat buruk bagi original gangster yang berkembang dengan memanipulasi pasar. Sahabat Yasdar, kemudian selanjutnya alasan yang ketiga, mereka tidak ingin jaringan Pi menantang status emas digital Bitcoin. Kepentingan utama para original gangster Bitcoin mempertahankan Bitcoin sebagai satu-satunya emas digital. Semua mereka berharap uang dan kepercayaan masyarakat mengalir ke Bitcoin, memastikan dominasinya. Setiap proyek yang mengancam supremasi Bitcoin akan diserang dan didiskreditkan. Mereka menggunakan influencer, media, dan narasi komunitas untuk mendorong gagasan bahwa Bitcoin adalah raja sambil menekan pesaing potensial. Akan tetapi, berbicara mengenai V-Network yang memiliki PC dan aplikasi dunia nyata yang sangat berbeda. Ketika Bitcoin secara posisinya sebagian besar dilihat sebagai penyimpanan nilai bagi orang kaya, sementara P-Network berfokus pada transaksi dunia nyata dan gangguan ekonomi sehari-hari. P-Network sama dengan uang praktis sehari-hari, sementara Bitcoin sama dengan penyimpanan kekayaan untuk segelintir kaum elit. Jika P-Network berhasil membangun ekosistem pembayaran global, dominasi Bitcoin sebagai satu-satunya kripto yang berharga dapat ditantang. Maka para original gangster Bitcoin khawatir P-Network dapat menjadi kripto pertama yang benar-benar diadopsi secara massal untuk penggunaan sehari-hari dan mengambil momentum pertumbuhan Bitcoin. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, kemudian selanjutnya kita berbicara mengenai alasan yang keempat. Mereka tidak bisa memanipulasi jaringan Pi. Mereka bahkan tidak bisa membelinya. Di mana kripto original gangster terbiasa masuk lebih awal dengan harga yang sangat murah. Tetapi hal ini berbeda dengan P-Network. Membuat hal itu tidak mungkin. Dalam proyek tradisional, original gangster mendapatkan alokasi token dalam jumlah besar dengan harga mendekati nol melalui pendanaan awal atau transaksi OTC. Tetapi P-Network tidak beroperasi dengan pendanaan kapitalis. Tidak peduli seberapa kaya Anda tidak dapat membeli Pi dengan harga murah. Ini yang membuat mereka takut. Mereka terbiasa mengendalikan pasar, tetapi P-Network justru menghilangkan keuntungan itu. Meskipun mereka secara membabi buta menyerang P-Network secara terbuka, banyak original gangster yang diam-diam bergabung dengan Pi di belakang layar. Mereka menyebut P-Network sebagai penipuan, tetapi ada juga yang diam-diam membuat akun dan bahkan membeli Pi di pasar bawah tanah. Kenapa hal ini mereka lakukan? Karena rasa takut yang berlebihan akan kesuksesan P-Network, tetapi tidak ingin kehilangan potensi kekayaan. Ini adalah standar ganda yang klasik, membenci di depan umum, mengumpulkan secara pribadi. Sungguh luar biasa. Mereka tetap kukuh mengatakan P-Network tidak akan berharga hanya karena mereka tidak bisa mengendalikannya. Jauh di lubuk hati mereka, mereka menginginkan Pi lebih dari siapapun. Maka saat ini, mau tidak mau, suka ataupun tidak, P-Network menjadi teroris kripto original gangster dan elit Bitcoin. P-Network menghancurkan keuntungan original gangster dalam mengumpulkan koin murah dan memberdayakan orang biasa. P-Network membuktikan bahwa penambangan gratis plus konsensus komunitas adalah sistem yang lebih baik daripada ICO dan modal venture. Selanjutnya, P-Network dapat menjadi mata uang kripto pertama yang beredar secara global menantang dominasi Bitcoin. P-Network tidak dikendalikan oleh orang dalam yang kaya, original gangster tidak dapat memanipulasi pasar ataupun membeli Pi dengan harga yang murah. Mereka menyerang Pi, tetapi secara diam-diam mereka berinvestasi
takut kehilangan apa yang bisa menjadi hal terbesar berikutnya. Semakin keras mereka berteriak, bersama itulah mereka merasa semakin ketakutan. P-Network saat ini mengguncang dunia cryptocurrency. Sahabat Yasdar, bagi para pionir yang hingga saat ini masih konsisten dan senantiasa selalu mengikuti perkembangan proyek P-Network, tentunya hal-hal semacam ini merupakan sesuatu hal yang wajar. Untuk menjadi besar saja, tidak mengandalkan pujian. Justru dengan terlalu banyak pujian, kita akan semakin berpeluang menjadi seseorang yang lupa diri. Semakin banyak mereka yang mencaci, maka cacian itu adalah proses terbaik untuk menjadikan kita lebih besar dan lebih bernilai lagi. Karena sesuatu yang besar tidak bisa diraih dengan simsalabim, tidak bisa dilalui hanya dengan menonton. Maka bagi siapapun yang ingin mendapatkan kesuksesan, lalui prosesnya dengan baik. Bersama-sama menjemput kesuksesan yang sudah di depan mata. Menjelang P-Day 14 Maret 2025, semoga semua pionir di seluruh penjuru dunia mendapatkan kado teristimewa di kuartal pertama tahun 2025 ini. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek P-Network. Biarkan semua kebisingan yang lewat setiap hari melalui akun media sosial yang kita punya. Pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita miliki, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun. Jangan pernah terprovokasi, jangan pernah tergembosi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang berpotensi akan merugikan nasib pionir ke depan. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.